Setiap 17 Agustus, kita merasakan semangat yang membara dalam dada, sebuah momen sakral yang selalu kita rayakan dengan penuh hikmat. Merah putih berkibar di seluruh negeri, dari Sabang hingga Merauke. Bendera kebanggaan yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini. Lagu Indonesia Raya menggema di setiap sudut kota dan desa, membangkitkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Bukan sekadar rutinitas, tapi peringatan akan perjuangan panjang bangsa ini. Sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana kita bisa menghargai kemerdekaan yang telah diraih. Kemerdekaan bukan hadiah yang jatuh dari langit, melainkan hasil keringat, perjuangan tanpa henti, air mata, kesedihan mendalam, dan darah para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Setiap jengkal tanah menyimpan kisah pengorbanan dan keberanian. Tanah ini menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan yang tak kenal lelah. Sejarah kemerdekaan adalah cermin. Sudahkah kita mengisi kemerdekaan ini dengan layak? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara? Untuk melangkah ke depan, kita harus belajar dari masa lalu. Memahami sejarah adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Proklamasi di Agustus 1945 adalah puncak ratusan tahun perlawanan. Sebuah deklarasi yang mengubah segalanya. Saat itu bangsa yang terbelenggu dalam penjajahan akhirnya menyatakan, kami merdeka. Sebuah teriakan kebebasan yang menggema di seluruh dunia. Mari kita telusuri kembali narasi besar ini. Sebuah perjalanan panjang dan penuh liku. Tentang lahirnya Indonesia, sebuah bangsa yang besar dan kaya akan budaya. Tentang para pejuang yang namanya mungkin tak tercatat dalam buku sejarah, tapi semangatnya abadi, terus menyala dalam setiap generasi. Cerita ini harus terus diulang, agar api perjuangan tak pernah padam di hati kita. Kemerdekaan sejati bukan hanya mengusir penjajah dari tanah air, tapi juga melawan kebodohan yang menghambat kemajuan bangsa, kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar, dan ketidakadilan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan itu belum usai, dan kita semua adalah bagian dari perjuangan itu. Sebelum nama Indonesia dikenal luas di seluruh dunia, sebelum gembar-gembor kemerdekaan bergema, Nusantara sudah jadi incaran bangsa Eropa. Bukan karena emasnya, bukan pula karena peraknya, melainkan karena rempah-rempahnya yang berlimpah ruah. VOC datang dengan ambisi tersembunyi. Awalnya berdagang dengan senyum dan sapa, lalu memonopoli perdagangan rempah, dan secara perlahan tapi pasti, mulai menguasai kerajaan-kerajaan lokal yang lemah dan terpecah belah. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan untuk mengamankan kekuasaan. Selama lebih dari 3 abad lamanya, penjajahan Belanda dengan kejam menindas rakyat, merampas kebebasan, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Mereka tak hanya menindas, tapi juga menguras kekayaan alam Nusantara tanpa ampun, mengeruk sumber daya untuk kepentingan sendiri. Sistem tanam paksa yang keji membuat rakyat dipaksa menanam di tanah sendiri, tanah leluhur yang seharusnya memberikan kehidupan. Tapi hasilnya bukan untuk mereka, melainkan untuk mengisi pundi-pundi kekayaan penjajah. Pendidikan dibatasi dengan ketat. Rakyat sengaja dibuat bodoh dan terpecah belah melalui politik adu domba, agar mudah dikendalikan dan dijajah. Penjajahan bukan sekadar masalah ekonomi semata, tapi juga perampasan martabat manusia, penghancuran harga diri bangsa. Rakyat jadi warga kelas 2, bahkan kelas 3, di tanah sendiri, diperlakukan tidak adil dan diskriminatif. Hukum tak adil dan berat sebelah, aspirasi rakyat dibungkam dengan kekerasan, mimpi-mimpi indah dipadamkan. Nusantara yang kaya dan makmur berubah jadi koloni besar yang bernama Hindia Belanda, sebuah wilayah jajahan yang luas dan penuh penderitaan. Namun, segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan tak pernah benar-benar mampu memadamkan semangat juang. Di balik penderitaan yang mendalam, benih-benih perlawanan terhadap penjajah mulai tumbuh subur di setiap desa dan kampung, membara dalam dada setiap pejuang. Penjajahan memang bisa merampas harta dan kekayaan, tapi tak akan pernah bisa memenjarakan semangat merdeka yang telah berakar kuat dalam jiwa setiap anak bangsa. Semangat inilah yang kemudian menjadi bahan bakar utama bagi perjuangan kemerdekaan yang akan datang. Perjuangan panjang dan berdarah-darah itu pada akhirnya akan mengubah takdir bangsa Indonesia selamanya, mengantarkan pada gerbang kemerdekaan. Penindasan kolonial selalu disambut perlawanan. Dari Maluku, Kapitan Patimura melawan VOC. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa. Di Sumatera, Tuanku Imam Bonjol, dan di Aceh, Teuku Umar serta Cut Nyak Dien berjuang tanpa henti. Perlawanan mereka,
meski akhirnya dipadamkan, menyalakan bara semangat di seluruh Nusantara. Kisah mereka diwariskan turun-temurun, membuktikan penindasan selalu melahirkan perlawanan. Kegagalan militer mereka jadi pelajaran penting, perjuangan butuh persatuan. Persatuan itulah kunci kemenangan di masa depan. Abad ke-20, perjuangan berubah bentuk, dari senjata ke pemikiran dan organisasi. Politik etis membuka jalan bagi kaum terpelajar, yang kemudian jadi motor pergerakan nasional. Organisasi modern lahir, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partai. Mereka menyuarakan perubahan dan kemerdekaan. Puncaknya, 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda meruntuhkan sekat kedaerahan, menyatukan keragaman dalam cita-cita kemerdekaan. Sejak itu, perjuangan jadi milik seluruh bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir membakar semangat rakyat lewat orasi dan tulisan. Perjuangan kini punya arah dan tujuan jelas, Indonesia merdeka. Kesadaran nasional telah lahir, dan tak bisa dibendung lagi. Inilah fondasi berdirinya bangsa. Awal 1940-an, Perang Dunia II mengubah segalanya. Jepang mengusir Belanda dari Hindia, membawa harapan baru, namun hanya sesaat. Jepang datang sebagai saudara tua, tapi segera menunjukkan wajah penjajah yang lebih kejam. Sumber daya dan manusia Indonesia diperas untuk perang, jutaan jadi romusha, banyak tak kembali. Meski begitu, Jepang memberi ruang bagi pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Hatta untuk bicara di depan publik. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan semangat kemerdekaan. Di balik penderitaan, strategi dan persiapan menuju kemerdekaan terus berjalan. Ada yang memilih kooperasi, ada yang bergerak di bawah tanah. Semua demi satu tujuan, Indonesia merdeka. Masa Jepang mempercepat proses menuju kemerdekaan, meski dengan harga mahal. Inilah babak baru perjuangan bangsa. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah periode yang penuh paradoks. Sebuah babak kelam, namun juga krusial dalam sejarah bangsa. Di satu sisi, penjajahan ini membawa penderitaan yang tak terperi bagi rakyat. Namun di sisi lain, tanpa disadari, Jepang menabur benih-benih kemerdekaan yang kelak tumbuh subur. Penderitaan rakyat mencapai titik nadir, dengan segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Namun, di tengah kegelapan itu, semangat untuk merdeka justru semakin membara. Benih kemerdekaan mulai tumbuh, disemai oleh pengalaman pahit dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Romusha, kerja paksa yang merenggut nyawa ribuan orang dan kekejaman Kempeitai, polisi militer Jepang yang terkenal bengis, menjadi momok yang menghantui setiap sudut negeri. Ketakutan dan kesengsaraan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun ironisnya, Jepang juga melatih pemuda Indonesia melalui organisasi semi-militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Heiho, pasukan pembantu. Tujuan mereka tentu saja untuk kepentingan perang Jepang, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Para pemuda yang terlatih ini kelak menjadi tulang punggung Tentara Nasional Indonesia. Mereka membawa bekal pengetahuan militer dan semangat perjuangan yang diperoleh selama pendudukan Jepang. Di bidang politik, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah badan yang beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis. Disinilah para pendiri bangsa berkumpul dan merumuskan dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI yang bersejarah, Soekarno memperkenalkan Pancasila, sebuah konsep dasar negara yang gali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila kemudian menjadi ideologi pemersatu bangsa, landasan filosofis bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sebuah warisan abadi dari masa-masa sulit. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Namun, takdir berkata lain. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik akibat serangan sekutu secara dramatis mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Situasi berubah dengan cepat dan tak terduga. Bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki menjadi simbol keruntuhan kekuasaan Jepang. Kekuatan militer yang dahsyat itu akhirnya bertekuk lutut di hadapan kekuatan yang lebih besar. Para pemuda Indonesia yang telah lama memendam bara semangat kemerdekaan segera menyadari, kemerdekaan tidak boleh lagi ditunda, tidak boleh menunggu pemberian dari pihak lain. Kemerdekaan harus direbut dengan segenap kekuatan dan keberanian. Kabar kekalahan Jepang menjadi momentum emas yang tak boleh disia-siakan.
Sebuah kesempatan langka untuk mewujudkan impian kemerdekaan yang telah lama diidam-idamkan. Kemerdekaan bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Sebuah pencapaian yang diraih dengan darah dan air mata. Inilah saat yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk membangun masa depan yang gemilang, tanpa campur tangan asing. Proklamasi kemerdekaan sudah di ambang pintu, siap untuk dikumandangkan ke seluruh dunia. Sebuah era baru akan segera dimulai. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, khawatir dianggap hadiah Jepang. Ketegangan memuncak, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok untuk diyakinkan bertindak cepat. Setelah perdebatan sengit, mereka setuju proklamasi harus segera dilakukan. Malam itu, mereka kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Malam penuh harap itu menandai lahirnya sebangsa. Jumat pagi, 11 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56, suasana penuh haru. Tanpa kemegahan, bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati siap dikibarkan. Pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Hatta membacakan proklamasi singkat yang mengubah sejarah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat sederhana itu menggetarkan dunia. Bendera merah putih dikibarkan, Indonesia Raya dinyanyikan, air mata haru mengalir. Proklamasi adalah puncak perjuangan, tapi juga awal babak baru mempertahankan kemerdekaan. Berita kemerdekaan menyebar ke seluruh Nusantara. Belanda tak mengakui, pertempuran sengit pun terjadi di berbagai kota. Diplomasi dan perang berjalan beriringan selama 4 tahun. Darah dan nyawa kembali dikorbankan demi mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi jadi simbol harapan dan keberanian bangsa. Perjuangan belum berakhir. Perjuangan kemerdekaan adalah warisan tak ternilai. Kini, tugas kita mengisi kemerdekaan dengan makna. Musuh kita bukan lagi penjajah, tapi korupsi, kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan. Melawan musuh modern butuh semangat juang yang sama. Jadilah generasi kritis, kreatif, dan peduli. Jaga persatuan dalam keberagaman. Hargai perbedaan sebagai kekayaan. Setiap 17 Agustus, jangan hanya upacara, jadikan momen refleksi. Sudahkah kita berkontribusi untuk bangsa? Api perjuangan harus tetap menyala di dada kita. Perjuangan belum selesai. Indonesia maju, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama.